Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha al ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat menunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus saum atau puasa yang kita tunaikan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita serta ibadah-ibadah yang lainnya senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, tanpa terasa malam ini kita telah memasuki malam yang ke-19. Dan alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin setiap malam, setiap subuh ada kultum. Itu artinya tidak kurang dari hampir 40 kali kultum. Kurang lebih 38 kultum sampai dengan malam ini. Saya yakin kalau hadirin ibu-ibu, bapak-bapak sekalian memahami apa yang disampaikan oleh yang kultum, saya yakin bahwa bapak lebih pintar daripada yang kultum. Karena kita yang kultum itu dipersiapkan beberapa hari baru kita tampil di sini. Kalau Bapak tinggal mendengarkan sekian banyak kultum yang disampaikan, mudah-mudahan kita semua menjadi paham dan ilmu kita senantiasa bertambah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak banyak mengikuti kultum yang disampaikan di sini, sehingga saya tidak hafal materi-materi yang disampaikan yang lainnya. Untuk itu namun malam ini sedikit saya ingin sampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah di sini menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Dan hari kiamat adalah salah satu rukun iman wajib kita percayai adanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam satu surat yang namanya surat Al-Jasiyah. Sebelum Allah menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat, Allah memulai ayatnya dengan kalimat walillahi mulkus samawati wal ard wa yauma taqumus saatu yauma idzi yakhsarul mubtilun. Walillahi mulkus samawati wal ard. Walillahi dan milik Allah, kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat, Allah mulai dengan kalimatnya dengan menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memiliki segala apa yang ada di langit, segala apa yang di bumi termasuk kita semua. Agar apa pelajaran yang bisa kita ambil? Agar manusia itu tidak pantas, manusia menjadi manusia yang sombong. Karena semuanya adalah milik Allah. Kita termasuk juga milik Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah jelaskan di dalam ayat ini tentang nanti dahsyatnya hari kiamat. Kata Allah, wa yauma taqumus saatu yauma idzi yakhsarul mubtilun. Ketika terjadi hari kiamat, kata Allah, wa yauma taqumus saatu yauma idzi yakhsarul mubtilun. Yauma idzin pada hari itu yakhsarul mubtilun akan rugilah, menyesallah orang-orang yang berbuat batil. Atau dalam tafsirnya adalah ay al-kafirun. Jadi yang dimaksud orang yang berbuat batil adalah orang-orang yang kufur, ingkar terhadap apa yang Allah sampaikan kepada para rasulnya. Selanjutnya Allah terangkan kepada kita, ingatkan kepada kita sebagai hambanya. Apa kata Allah? Nanti di hari kiamat, wa tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun.
Wa tara kullu ummatin jasiyah, kata Allah, kamu nanti akan melihat manusia semua berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha, setiap umat, setiap hamba Allah, setiap manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, dari sejak Nabi Adam sampai kita manusia yang terakhir, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, setiap manusia akan dipanggil ila kitabiha untuk melihat catatan amalnya, perbuatannya ketika hidup di dunia ini. Jadi semua perbuatan kita, semua apa yang kita lakukan di muka bumi ini akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, besar maupun kecil. Al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun, pada hari itulah kalian akan diberi balasan ma kuntum ta'malun, apa yang telah kamu perbuat ketika hidup di dunia. Wa hadza kitabuna, kata Allah, inilah catatan kami, yantiqu alaikum, memaparkan, menjelaskan kepada kamu bil haqqi, dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Inna kunna nastansiu ma kuntum ta'malun, karena kami telah perintahkan malaikat kami untuk mencatat segala apa yang kamu perbuat. Untuk itu marilah kita berhati-hati di dalam hidup ini, karena apapun yang kita lakukan semuanya akan kita lihat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dari setiap perbuatan yang kita lakukan di muka bumi semuanya akan kita lihat nanti di akhirat. Untuk itu mari kita senantiasa melaksanakan, berusaha semaksimal mungkin agar sisa hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa dengan hal-hal yang baik yang bisa menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk orang yang khasirun, orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekelumit yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.